sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa Bali ini masih belum optimal. Saya bersama jajaran dan menteri kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa penyebaran varian Delta ini bisa diturunkan. Berapa harganya? 5 juta buat sampean. Kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, penerapan PPKM darurat yang dimulai tanggal 3 Juli 2021 yang lalu adalah kebijakan yang tidak bisa kita hindari, yang harus diambil pemerintah meskipun itu sangat berat. Ini dilakukan untuk menurunkan penularan COVID-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit, sehingga tidak membuat lumpuhnya rumah sakit lantaran overkapasitas pasien COVID-19, serta agar layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya. Namun, alhamdulillah, kita patut bersyukur setelah dilaksanakan PPKM darurat, terlihat dari data penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan. Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai pukul 20 dengan kapasitas pengunjung 50%. Pasar tradisional selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15 dengan kapasitas maksimal 50%. Tentu saja dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, yang pengaturannya akan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet, voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lainnya yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21 yang pengaturannya teknisnya akan diatur oleh pemerintah daerah. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan dengan ketat sampai pukul 21 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 30 menit. Sedangkan kegiatan yang lain pada sektor esensial dan kritikal, baik di pemerintahan maupun swasta, serta terkait dengan protokol perjalanan akan dijelaskan secara terpisah. Saya minta kita semuanya bisa bekerja sama bahu-membahu untuk melaksanakan PPKM ini dengan harapan kasus akan segera turun dan tekanan kepada rumah sakit juga menurun. Untuk itu, kita semua harus meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan, melakukan isolasi terhadap yang bergejala, dan memberikan pengobatan sedini mungkin kepada yang terpapar. Pemerintah akan terus membagikan paket obat gratis untuk OTG dan yang bergejala ringan yang direncanakan sejumlah 2 juta paket obat. Lalu bagaimana bantuan untuk masyarakat yang terdampak?
Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial Rp55,21 triliun berupa bantuan tunai yaitu BST, BLT Desa, kemudian PKH, juga bantuan sembako, bantuan kuota internet, dan subsidi listrik diteruskan. Pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro informal sebesar 1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro, dan saya sudah memerintahkan kepada para menteri terkait untuk segera menyalurkan bansos tersebut kepada warga masyarakat yang berhak. Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen kebajikan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, penerapan PPKM darurat yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pemirsa, baru saja kita menyimak penjelasan dari Presiden Joko Widodo yang memutuskan bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Ini sudah berdasarkan evaluasi dari tanggal 3 sampai dengan hari ini 20 Juli. Nanti tanggal 26 Juli itu akan melihat dulu apakah kalau tren kasusnya menurun akan dibuka secara bertahap, khususnya bagi pedagang kaki lima yang sangat terdampak. Betul, ini tentunya bukan sebuah kebijakan yang mudah untuk diambil oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah kemudian harus menyeimbangkan antara kesehatan dan juga ekonomi. PPKM darurat diperpanjang hingga 25 Juli. Anggaran pun juga ditambah demi perlindungan sosial sebanyak 55,21 triliun. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian membuat bantuan sosial ini bisa tepat sasaran, kemudian juga layak serta cepat sampai di tangan masyarakat. Kita bahas hal ini langsung di meja catatan demokrasi. Kita undang ada Bang Haris Aksar, praktisi hukum. Silakan Bang Haris, selamat malam. Bang Haris, silakan, bisa bergabung bersama saya. Sehat, Bang Haris. Saya juga mengundang Bang Arteria Dahlan, anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Bang Arteria, selamat malam. Salam sehat Bang Arteria. Selamat malam Bang Arteria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya mau langsung ke Bang Arteria. Baru saja kita menyimak bersama ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Keputusannya PPKM darurat diperpanjang sampai dengan 25 Juli 2021. Anda melihatnya dengan segala pertimbangan yang diambil oleh pemerintah, bagaimana Bang Arteria? Ya, tadi dikatakan ini keputusan yang tidak mudah, keputusan yang sulit. Pak Presiden memahami betul bagaimana suasana kebatinan rakyat, mendengar sekali, kemudian juga kebijakan PPKM darurat yang diperpanjang ini mungkin pilihan terbaik dari opsi-opsi yang nggak ada yang bagus sebenarnya. Tapi melalui suatu hasil evaluasi, kajian, dan pencermatan. Kita akui betul kebijakannya tidak populis, tapi harus diambil. Pastinya memang menghadap-hadapkan antara pemerintah dengan rakyat yang Pak Jokowi cintai sendiri rakyatnya. Nah, memang harus juga kita pahami juga, karena memang di depan mata yang sakit itu nambah. Saya masih ingin menyatakan gini, Mas. Kalau belum kena COVID, mungkin pandangannya berbeda. Pada saat kita kena COVID, yang bantu kita itu tidak ada. Kita betul-betul self-service. Yang bantu kita itu ya mudah-mudahan ada rumah sakit. Tapi pada tanggal 9 Juli kemarin kan, semua fasilitas kesehatan full karena tingkat kematian begitu tinggi dan sebagainya. Nah, ini yang dicoba untuk dijamin oleh negara. Bagaimana melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tidak boleh berhenti 1 detik pun. Opsinya kalau agak dilonggarkan, makin banyak yang sakit, makin banyak yang mungkin gawat darurat, yang membutuhkan fasilitas kesehatan, yang di depan mata fasilitas kesehatannya masih belum tersedia karena kita kejar-kejaran ini, obatnya kita percepat, vaksinasi kita juga kita accelerate dengan begitu hebat, 1 juta lebih vaksin per hari. Dan yang kemudian yang harus dipastikan lagi,
bagaimana orang yang masuk itu bisa sembuh. Betul. Ini tentu Angka bukan hal kematian yang ini mudah diturunkan. untuk pemerintah. Jadi pilihannya nggak banyak dan pilihannya nggak ada yang populer. Dan saya bisa memastikan ya bagaimana kebijakan krisis yang banyak dikatakan ini katanya manajemen krisisnya buruk. Inilah yang terbaik yang sudah terjadi. Bang Arteria, kita konkret saja Bang Arteria. Kemarin Presiden Jokowi melalui kanal YouTube Sekretariat Negara juga mengumumkan bahwa realisasi bansos itu sangat rendah sekali, tidak sampai 20%. Nah gini, bansos darurat PPKM memang ada masalah, terlambat. Tapi bansos-bansos yang lain, kebetulan saya mantan Komisi 8, bagaimana yang PKH, keluarga PKM, penerima keluarga miskin, ya, kemudian bagaimana BPNT, bantuan pangan non tunai, kemudian bansos-bansos yang reguler itu hadir. Bansos yang untuk mengantisipasi darurat PPKM ini nyangkut. Nah, tapi 2 sekarang pekan kemudian baru cair, Bang. Ya, sekarang mudah-mudahan ya kita nggak akan lagi lah kejadian seperti kemarin. Karena memang harus dipahami juga Kementerian Sosial ini kan juga habis kena masalah kemarin. Yang kena KPK. Jadi mau dia percepat prosedurnya bisa lewat, takut juga nanti kejadian kayak kemarin. Kalau dia hati-hati kejadiannya seperti ini. Tapi kan kalau masyarakat yang di bawah kan tentunya Ya nggak mau tahu pastinya, dong, Bang. ya masyarakat yang di bawah memang tahunya nggak boleh kejadian seperti itu. Baik. Tapi percayalah, negara ini bekerja dengan sangat hebat. Ya, negara ini sudah hadir begitu hadirnya. Kalaupun tadi dikatakan ada kekurang sempurnaan, ya baik Pak Luhut, pemerintah maupun beberapa menteri juga sudah meminta maaf. Dan mudah-mudahan ke depan yang ingin kita katakan ini porsinya tidak hanya di pemerintah. Kami juga ingin menghimbau ya sehebat-hebatnya pemerintah bekerja tanpa bantuan kerjasama daripada semua elemen masyarakat dan bahkan rakyat itu sendiri minimal untuk menaati prokes yang begitu ketat. Ini nggak mungkin bisa berhasil secara paripurna. Baik, kita poin bansos terlebih dahulu, Bang Haris Azhar. Seperti apa Anda melihatnya? Sudah ada yang cair, Bang. Di Jakarta 1 juta dibantu oleh Kemensos 800, kemudian ada juga digelontorkan dari APBD. Tapi di berbagai daerah juga masih ada yang nyangkut, Bang. Iya, saya pikir kalau soal itu dari pihak pemerintah sendiri kan sudah mengakui ya, Pak Tito Karnavian, Mendagri sudah bicara soal ada berapa belas daerah yang memang diancam ya akan diberikan sanksi kalau misalnya pencairan bansos itu dan kebijakan-kebijakan PPKM itu lamban. Jadi artinya itu satu. Yang kedua, saya lihat, saya apresiasi ya Pak Luhut. Sebenarnya Pak Luhut ini kan juga di sisi yang tertentu saya mau menganggap bahwa dia kesian juga. Dia akhirnya menyatakan minta maaf, meskipun di awalnya dia ketika dia diberikan tanggung jawab dia bilang semua terkendali, tapi belakangan terbukti dan terakhir sejumlah orang-orang dari bidang ya, dokter, para epidemiolog udah bikin pernyataan keras, akhirnya Pak Luhut minta maaf. Saya mau bilang begini, kenapa Pak Luhut ini dibebani? Karena sebelumnya ini kan ada 2 orang yang saya pikir perlu dimintakan pertanggungjawaban. Dan saya sebagai warga menganggap bahwa setelah krisis ini selesai nanti, suatu titik nanti ini orang yang namanya Erlangga Hartarto dan Erick Thohir harus dimintakan pertanggungjawaban. Bukan soal bansos yang 600.000. Soal poin apanya? Kebijakan yang mana? Obat, ini ada vaksin, ribuan atau orang apanya? meninggal. Jadi soal situasi krisis ini, betul pilihan ini sulit tadi Arteria bilang ya. Joko Widodo juga bilang seperti itu. Tapi saya mau bilang, ini juga krisis ini akibat dari ketidakgenahan pemerintah. Bahwa di India 2 bulan lalu sudah ada krisis. Di saat itu kita sudah ada Satgas. Bahwa 2 bulan lalu di India ada krisis oksigen, data-data itu otentik. Kita sudah ada Satgas dan pada 2 bulan lalu kita sibuk untuk rame-rame mensukseskan program-program ekonomi. Bahwa ekonomi penting, sepakat nomor 1. Tetapi ekonomi nggak bisa jalan kalau manusianya sakit. Nah, jadi artinya kenapa dadakan-dadakan semua? Jadi situasi sulit hari ini yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo, tadi diperjelas lagi oleh Arteria, saya pikir itu karena ada kontribusi dari ketidakgenahan Satgas sebelum krisis PPKM darurat ini. Artinya maksudnya pemerintah tidak ada mitigasi sebelumnya begitu? Iya,
bahasa gampangnya tuh yang suka beredar itu bahasa gampangnya tidak ada mitigasi. Yang harusnya itu semua data-data itu otentik, informasinya otentik, kewenangannya di Undang-Undang Karantina Kesehatan juga otentik, jelas disebutkan bahwa bisa dilakukan karantina pencegahan di bandara. Tapi ini kan orang-orang asing masuk semua. Pak Luhut bilang nggak enak lah sopan santun. Lah begitu beberapa negara ngelarang orang Indonesia masuk, apa ada sopan santun itu? Ini kita sudah nggak bicara sopan santun. Kita udah bicara soal menyelamatkan manusia. Tapi kan sekarang sudah dibenahi Bang, sudah dievaluasi. Sudah dievaluasi, tapi begini Pak Andromeda ya, ini sekarang betul kebijakan sudah diumumkan, bagus. Kebijakan insya Allah semua bagus, ya kan? Segala sesuatu itu kan kalau di usul fikih itu ada ilmunya tuh, filsafat hukumnya itu ya. Ngelihat konteksnya, ngelihat waktunya, ngelihat lokasinya, itu jadi bisa bagus, bisa tidak. Nah, untuk saat ini sudah tepatkah persoalannya kemudian di sebulan terakhir ini PPKM darurat kita banyak melihat ada orang makan warungnya disemprot belambir. Ada ngusir orang yang punya warung hamil dipukul. Ya kan? Ada orang nggak mau pakai masker atau dagang kopi kepalanya digundulin. Ya kan? Ini kan hal-hal kecil. Para pengambil kebijakan, ya, itu bisa bilang ya itu masalah-masalah kecil. Buat orang yang di atas melihat masalah begitu, itu kecil. Langsung kasih peringatan keras iya. itu. Tapi kalau nanya sama orang-orang yang di bawah, kutu, serangga yang ada di pinggir jalan itu, ditanya sama mereka, itu masalah besar. Nah, jadi saya mau bilang bahwa ini ada problem komunikasi. Ada problem komunikasi, ada komunikasi dan edukasi yang tidak jalan. Saya jalan ke sini, seharian ini saya lihat banyak orang yang melanggar prokes. Ya kan, potong korban, nih sini juga melanggar prokes nih semua nih. Pakai semua masker Bang. Pakai semua Bang, Tapi semua nggak boleh disorot, pakai Nggak ada Bang. yang jarak 1 meter misalnya. Enggak, benar kita ngaku aja. Kita jarak Bang ini Bang. Tapi persoalannya begini, orang tidak akan taat kalau negara, ya perwakilan negara yang hadir ke masyarakat itu juga tidak tegas, tidak disiplin sama dirinya, nggak memulai dengan komunikasi, mengedukasi, membuat keyakinan dan lain-lain. Saya mengistilahkannya banyak masyarakat bumi datar ya, yang masih nganggap nih COVID bohong. Kalau kita ajak diskusi, ternyata nih problemnya mereka ini bukan nggak nganggap COVID, bukan menganggap COVID ini tidak ada, mereka kecewa. Tapi blessing in disguise-nya begini. Jadi mereka sebenarnya menantikan romantisme negara itu yang baik dan yang genah. Yang baik dalam mengurus warganya. Tapi kan di atas ini sudah dengan tegas pendekatan humanis ke masyarakat. Aparat yang ada di lapangan itu harus anggaran juga sudah ada. ditambah Bang Sos. Ada. Anda mau bikin showcase-nya 20 pejabat negara yang humanis ada. Tapi saya juga bisa kasih 21 perwakilan negara di lapangan yang nggak humanis juga, yang melanggar prokes juga. Nah, dalam soal bansos tadi, saya khawatir 600.000 buat 2 bulan, ya di daerah-daerah tertentu itu cuma jadi dua hari, ya kan? Mungkin yang kalau Pak Jokowi puter di Sunter itu ya, ada diketok, Assalamualaikum, nih, tuh lihat orangnya cuma 2 orang, dikasih beras 1 karung buat 2 orang tuh, 2 bulan. Insya Allah cukup. Artinya bansosnya maksudnya tidak sesuai dan masih kurang? Nggak sesuai. Okay. Nah, saya mau mengembalikan ini ke Undang-Undang Karantina Kesehatan. Karantina wilayah yang memang cenderung agak total, agak ekstrim pilihannya. Tetapi kalau Anda tanya dengan dokter-dokter yang sudah frustasi, kelelahan. Ada kemarin saya baca 2 hari lalu, riset dari sejumlah lembaga, tingkat stres, tingkat kelelahan, tingkat kepanikan tenaga kerja sudah segitu buruknya, mereka itu adalah alarm. Untuk soal pandemi, saya nggak dengerin presiden nomor 1, saya dengerin dulu ahli kesehatan, orang yang bekerja dulu. Ya kan? Dengan tingkat kepanikan seperti itu, memang pilihannya memang harus karantina-karantina yang agak ekstrim. Dan itu kan juga sudah masuk hasil evaluasi pemerintah, Bang Haris. Nah ini kan sekarang dibuka lagi. Sudah saya nggak menjadi catatan. Saya nggak yakin, saya stressing ya. Tadi Arteria udah bilang, pilihannya tidak tepat, pilihannya sulit. Tetapi pilihan sulit ini harus berani dimulai
dengan satu prioritas yang mendasari pada otentifikasi pertimbangan. Bang Arteria, ini Gitu. perlu dijawab juga karena 600.000 per 2 bulan itu tidak cukup untuk per kepala rumah tangga. Sesaat lagi catatan demokrasi dulu. akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Ini tambahan untuk monggo diterima. Cucunya berapa, Mbak? Cucunya 2. Oh, buyutnya. Oh, nah, usianya pun. Kalau menurut KTP sampai 80, Pak. Sampai 80. Wes, berarti bapak saya. Bapak saya juga 80, 85. Iya, sehat-sehat nggih. Nggih, jaga kesehatan. Ibu putranya, istrinya. Ya, jaga kesehatan. Nggih. Sambil minta doanya supaya corona cepat hilang. Nggih. Sambil berdoa terus. Nggih. Nggih. Nggih, terima kasih. Monggo, atur suwun. Nggih, PPKB. Pak Saidi, kerjanya apa? Pengangguran. Terus? Ada lonjong di kondisi tapi kebanyakan sebulan lonjongnya mati. Jadi, bukan nanti ada kondisi dia terus ya? Gratis orang kemarin kata rupanya sakit. Ini titip kemauan, agem kebutuhan sehari-hari, ya. Masker agemnya saya. Bang Arteria, kalau kita lihat tadi bahkan TNI Polri sudah membagikan sejumlah sembako di tengah masyarakat yang kemudian menjerit karena selama PPKM darurat bansos tidak kunjung cair. Tapi jadi sebenarnya bansos-bansos ini memang dari pemerintah atau bagaimana sih? Ya, jadi bahkan sampai mandiri loh mereka. TNI Polri itu ada I-nya loh, ada RI-nya loh. Itu negara juga, pemerintah juga, bagian dari alat kelengkapan negara. Jadi kalau dilihat TNI Polri gerak, itu memang diinstruksikan oleh Pak Presiden Jokowi untuk bergerak. Ada anggarannya untuk itu. Nah, saya ingin mengatakan yang tadi bansos. Yang kata Bang Aris 600.000 nggak cukup Bang untuk 2 bulan. Untuk orang susah sudah ada yang reguler. Ada yang namanya keluarga PKH, penerima keluarga harapan, namanya PKM, ya, penerima keluarga misil atau manfaat. Kemudian dia juga ada bantuan pangan non tunai. Dan ada beberapa program Linjamsos dari Kementerian Sosial. Linjamsos itu perlindungan jaminan sosial. Minimal yang nirpur ya nggak jadi miskin. Masih ada tuh buffernya melalui program itu. Bagaimana dengan pada saat COVID sekarang? Pada saat COVID sekarang bukannya pemerintah tidak punya planning. Saya tidak bela Pak Erlangga. Pak Erlangga, tim Kementerian Keuangan sama tim pemerintah itu jauh-jauh hari sudah mengatakan habis India mungkin saja kita. Makanya waktu itu ada yang namanya kartu sembako. Kartu sembako itu juga itu untuk 14 bulan sekarang. 12 bulan di 2001 plus pasca kejadian ribut-ribut ini ditambahin lagi 2 bulan. Jadi bukan nggak ada planning, planningnya dari bulan awal itu. Nah, anggarannya juga luar biasa. Itu sampai tambahannya 7,52. Jadi ada sekitar 75,2 juta orang atau 18,2 keluarga yang akan di-cover. Nah, ini kan katanya 600.000. Enggak. Kenapa? Habis dia punya kartu sembako, ya, dia juga berhak yang namanya dapat beras bulog 10 kilo. Nah, pemegang itu di-cover lagi ya, kira-kira sebanyak 28,7 juta penduduk yang bisa dapat itu. Habis dari sini, pemerintah daerah melihat ada yang kemarin terlewat, tercecer. Itu ada namanya bantuan sosial tunai. Versinya pemerintah daerah. Yang tercecer itu dimasukin lagi. Nah, itu jumlahnya juga sangat banyak, 5,9 juta keluarga. Bang Arteria, kalau misalnya kita lihat anggarannya sebenarnya kan sudah ada. Pak Presiden bahkan menyatakan ada ratusan kemudian anggaran disampaikan, tapi anehnya, janggalnya adalah anggaran sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat, tapi yang di daerah nggak jalan, Bang. Siapa bilang nggak jalan? Kalau memang ada, memang kan ada yang harus kita koreksi. Mbak tahu nggak?
Itu baru 3. Bagaimana diskon tarif dasar listrik. Tarifnya didiskon, abonemennya gratis. Kemudian lagi ada tambahan dana untuk kartu prakerja. Yang tadinya 2,8 juta tambahan baru, sekarang 8,4 juta orang baru tuh bisa bekerja. Ini semuanya bisa ditumbuk nih ya. Jadi nggak hanya 600.000. Nah, perkara kok belum? Ya namanya kebijakan tadi pastinya bagus. Tapi pada saat mau jalan ini kan sekarang kan mereka juga harus begitu hati-hati. Bagaimana orangnya memang betul orangnya tidak hanya orang tapi orang yang layak. Bagaimana juga ada bayangan kemarin ada kejadian kasus bansos. Ya ini semua atas dasar kehati-hatian. Jadi karena kehati-hatian atas prosesnya dasar juga sehingga lama bagaimana sampai di masyarakat. pencermatan untuk yang berhaklah yang dapat. Ya sehingga memang ada hambatan kendala di masalah waktu. Tapi mudah-mudahan ya tadi ada instruksi Pak Jokowi juga sudah mudah-mudahan memperingan kementerian lembaga, memperingan pemerintah daerah. Yang penting nih dana didisbers dulu aja ya diberikan. Mudah-mudahan kalau ada penyimpangan ya dengan seiringnya waktu langsung dilakukan perbaikan-perbaikan. Bang Haris Azhar. Jadi gini, sebenarnya bagus nih informasi dari Arteria, tapi ada 2 hal. Pertama soal ternyata lebih dari 300.000 per bulan atau 600.000 untuk 2 bulan. Cuma ini informasi ini terkonsolidasi di mana? Kementerian Sosial. Nah itu terkonsolidasi. Kementerian Sosial. Di Kementerian Sosial. Iya. Persoalannya kan di lapangan. Cek bansos.kemensos.go.id tinggal dilihat. Saya ingat nih perdebatan kita awal COVID juga dulu seperti itu. Tukang ojek lah, diundang mana ke YLC apa segala macam. Persoalannya kan informasi, akses informasi di mana kalau ada ABC lapornya di mana. Akhirnya digulirkan lah waktu itu sama OJK nomor telepon laporan kalau misalnya bank atau apa ada yang nggak mau kooperatif. Tadi sejak awal saya bilang problemnya itu soal komunikasi dan edukasi. Oke. Nah di lapangan itu siapa? Apakah harus Kapolri yang turun langsung? Apakah misalnya lewat bantuan si A, bantuan si B? Apakah itu jadi sarana-sarana yang disalurkan oleh berbagai institusi? Artinya apakah setiap masyarakat harus nunggu tiap hari di rumah, jangan-jangan berharap ada yang ngetok. Ya kan, ngetok bawa beras, besok bawa sayur, besok bawa apa segala macam. Jadi itu satu. Yang kedua begini, yang dibicarakan sama Arteria ini kan DPR. Dia memang dapat data kan pasti. Nah, tapi kalau misalnya statementnya atau datanya DPR tahu ada dana segitu, di lapangan kejadian tidak seperti itu, berarti ada potensi atau ada preasumsi potensi penyalahgunaan lagi. Ya kan? Sedikit aja nih, UNODC pernah bikin riset, UNODC yang bagian anti korupsinya, bagaimana penanganan virus Ebola itu, vaksinasinya itu juga menghasilkan satu praktek korupsi yang masif. Nah itu jadi satu hal tuh ya itu penting, jadi ada gap nih. Di bawah orang nggak seperti yang dibilang oleh Arteria sebagai seorang anggota parlemen. Karena kalau kita lihat kan Pak Presiden bahkan sempat menyampaikan serapannya di daerah itu bahkan di bawah 20%. Dari anggaran UMKM 13,3 triliun saja, realisasinya hanya 2,3 triliun. Iya. Nah yang kedua poinnya dengan data itu, dengan poinnya Arteria tadi, semua orang yang dihukum sebulan terakhir adalah satu praktek penegakan hukum yang ilegal. Karena apa? Ilegal karena apa, Bang? Mereka nggak boleh dagang kopi, mereka nggak boleh menciptakan kerumunan. Insentifnya apa? Bansos kan? Betul nggak Om Arteria? Kan itu komprehensif. Bahwa si Pak Satpol PP, Ibu Polisi, Bapak Tentara, dia adalah bagian mikro dari kebijakan yang komprehensif tadi itu. Rakyat taunya ini kebijakan negara. Di satu sisi rakyat akan bilang, hore gue dapat duit. Tapi di sisi lain, anak gue digundulin. Tapi ini kan komprehensif, begitu kan Bos? Nah jadi kalau misalnya ada pengakuan, tadi saya juga baca tadi sore, 6 program PPKM sebulan kemarin tidak sesuai target. PPKM itu kan tujuannya untuk menangani situasi krisis. Orang yang dihukum
orang yang disemprot warungnya juga dalam rangka menangani krisis. Bang Arteria, kompensasinya kemana mereka yang tidak berdagang selama mestinya ini? kan yang mereka dihukum itu jadi tidak valid tindakan negara terhadap mereka. Bang. Ya, kalau kompensasinya kan sudah jelas. Ada yang namanya bantuan sosial dalam konteks PPKM darurat. Masalahnya nggak cair-cair ini, Bang. 2 minggu kemarin. Yang kemarin ada masalah sebagian. Kalau mau dipertegas lagi, ada 18 provinsi yang masih tidak menjalankan dengan proper, ya kan? Tapi ini perlu diketahui, masalah pandemi COVID ini bukan selesai hari ini. Ke depan masih ada. Dan ke depan ya dengan evaluasi yang sudah dilakukan, tentunya akan dilakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan. Intinya apa? Yang tadinya belum dapat kita pastikan dapat. Ya, ini ada masalah durasi waktu yang kemarin. Clear. Yang tadinya nggak dapat, dapat. Kecuali apa? Yang berhak nggak dapat itu problem. Nah. Tapi Bang Aris tadi mempertanyakan konsolidasi di lapangan siapa? Ini perpanjangan tangan yang jadi jembatan ini apakah di semua tingkat pihak? RT, Ya kalau kita lihat bagaimana bekerjanya ini, semua ini kerja gotong royong keroyokan. Memang kalau dilihat desainnya ada Menko Pak Luhut, ya kan. Tapi di balik itu semua kementerian lembaga ini gerak. DPR gerak-gerak. Bagaimana kita melakukan tata kelola politik anggaran yang betul-betul melakukan kemanfaatan, realokasi, refocusingnya betul-betul nyata kok. Semua kegiatan ini nyaris nggak ada kegiatan yang... Menurut Bang Arteria, bagaimana kemudian kinerja pemerintah daerah sendiri? Kalau pemerintah pusat refocusingnya sudah cukup baik, anggaran sudah ada, tapi pemerintah daerahnya sebagai implementasinya bagaimana? Saya hanya menyatakan, ini bukan saatnya kita untuk mengatakan yang salah siapa. Tapi kita kasih beban itu kalau ada pada diri kita. Saya ingin katakan 18 pemerintah daerah ditegur karena tidak begitu bagus kinerja serapan anggaran. Tapi kan kita juga harus tahu, ya kan, di balik itu semua ada masalah apa. Jadi jangan dilihat kenapa mereka tidak nyerap, tapi ada apa sehingga serapan anggarannya rendah. Nah, untuk itu semua udah berunding ini semua. Bang Arteria, kita hanya dan mudah-mudahan ada jalan keluar dan solusinya. Yang tadinya kurang yakin, diyakinkan. Yang tadinya takut kena korupsi, dibilang ini nggak apa-apa. Bukan bermaksud menyalahkan Bang, tapi kita butuh transparansi karena April, Mei, Juni, Juli masyarakat menunggu pencairan ini Bang. Kalau dilihat cek bansos.kemensos.go.id, tidak ada 1 rupiah pun ya, yang namanya hak rakyat yang disimpangi. Masalah memang pasti ada. Pastinya di mana mengenai data yang penerima manfaat ini tadi. Ini yang sedang kita sempurnakan. Kan masalahnya kita bermain dengan waktu. Harus dibayarkan, tapi kita juga harus dilakukan bagaimana perbaikan data sehingga seakurat mungkin. Nah. 1 sen pun tidak ada yang ditilap Bang. Nggak ada. Kalaupun Pak, saya kan sudah berkali-kali. Kalaupun ada korupsi, saya sudah katakan kan. Tindak pakai pasal 2 itu perberat pidana, bisa ancaman hukuman mati. Saya pikir nggak ada lah. Tapi kenapa Pak Presiden bagi-bagi lagi nggak tunai? Kan padahal ada pelajaran dari Julian Batubara itu kan, yang dengan pengadaan barang. Kalau barang langsung, berarti kan ada nanti ada pengadaan, itu ada potensi korupsi dan lain-lain gitu kan. Bahkan dari proses di KPK ada missing link bahkan ya, yang perlu diungkap. Tapi kenapa Presiden mengulangi lagi? Itu poin soal yang terakhir tadi itu ya dari Arteria soal meyakinkan bahwa ini dinaikkan, dimasifkan dan akan segera diberikan. Bahkan bentuknya nggak cuma tunai tapi juga barang. Dan itu ditontonkan langsung oleh Presiden kan, yang belusukan malam-malam. Jadi gini Mas, yang reguler itu sudah cashless, ya kan? Yang kemudian yang bantuan PPKM sembako darurat itu juga sudah terukur by transfer. Yang kelihatan ini kan yang pada saat harus dilakukan crash programnya, di depan mata harus dilakukan ya. Ini pun terukur lah, mudah-mudahan. Ya, tapi begini Bos, tapi justru kan kesempatan mencurinya, ya saya nggak bilang bahwa yang kemarin dibagiin Presiden ada pencurinya. Kesempatan mencurinya lebih besar. Ya ini kan tadi kita biasanya kan bagaimana kalau dana krisis kan biasanya yang ini dipotong biar bisa langsung, tapi itu kesempatan. Itu kan yang pelajaran dari Julian Batubara kan tahun lalu kan. Harga tas
jadi berapa puluh ribu. Padahal itu yang nggak perlu pakai tas. Tapi mengapa kemudian sekarang berulang, ini gitu? udah diperbaikan lah. KPK juga asistensi ke Kementerian Sosial. Jadi apa yang dikerjakan Pak Jokowi semuanya itu kuantifisir, terhitung dengan begitu akuntabel. Ya nanti silakan aja kalau ada penyimpangan ya Arteria Dahlan juga mendukung ini dilakukan proses penegakan hukum yang tegas. Tapi saya pikir seandainya ada bantuan tunai sekalipun seperti yang disampaikan Pak Jokowi kemarin, itu semua akuntabel. Bang Arteria, Dan Bang dapat Haris Azhar, dipertanggungjawabkan. kalau kita lihat, kita dengarkan juga suara masyarakat, sudah ada beberapa kemudian pertanyaan, pernyataan yang masuk ke Twitter @catatan_demokrasi, ada dari @evirosita. Kami bahkan di Tangerang, khususnya Kecamatan Teluk Naga, tidak pernah dapat bansos, katanya Bang. Mention Ada nama. juga kemudian Ihsan M13. Dari semenjak pandemi COVID-19, saya nggak pernah mendapatkan bantuan-bantuan yang disebutkan oleh pemerintah. Ada BLT, apalagi bansos, ini pendataannya gimana sih? Menurut saya, pemerintah ini gagal dalam penanggulangan pandemi ini. Kita nanti juga akan dengarkan suara-suara masyarakat lain dan juga ada beberapa kisah yang juga cukup viral. Itu masyarakat yang berbicara, Bang. Nanti waktunya, Bang. Usai jeda berikut ini hanya di Catatan Demokrasi, pemirsa. Ya, kita lanjut, Bang Arteria, tadi ada pertanyaan menggantung, Bang. Ternyata masyarakat di bawah sana banyak juga tadi suara masyarakat yang masuk. Kami tidak pernah mendapatkan bantuan sosial apapun, memang sudah ada. Jadi kemudian kesalahan komunikasinya ada di mana? Ya, pertama terima kasih atas masukannya. Tapi saya ini mantan Komisi 8 ya, jadi paham banget. Jadi kalau ada, memang banyaknya ini orang nggak terima, Mbak, yang reguler sekalipun, karena yang bersangkutan bukan penduduk di wilayah setempat. Misalnya KTP-nya dari Padang atau dari Tulung Agung, tinggal di sana. Di data kependudukannya memang nggak ada, gitu loh. Jadi memang itu luput dari situ. Tapi zaman sekarang itu bisa diatasi. Kenapa ada namanya BST tambahan versinya pemerintah daerah? Bagi siapapun yang tercecer, Mbak tadi kan tercecer. Nah, pastinya besok bisa dimasukkan ke dinas sosial setempat. Artinya tinggal melapor ke pemerintah setempat dan itu bisa diproses? Iya, dan lapor juga ke cek bansos.kemensos.go.id. Data yang dipakai yang mana sih, Bang Arteria? Apakah yang kemarin pasca pemilihan, data di KPU yang sudah ada domisili? Bukan masalah, ini bukan daftar pemilih, ini daftar penerima keluarga Karena manfaat. Kemensos juga mengakui, Bang, validasi kemudian datanya, akurasi data banyak orang yang pindah domisili sehingga di lapangan banyak yang tidak kebagian bansos. Iya, tapi sekarang ini kan sudah ada fair value, sudah ada pemutakhiran. Zamannya Bu Risma ditambah lagi pemutakhiran plus lah istilah kita. Belajar dari yang tidak terima, boleh lapor atau notis, dilakukan perbaikan. Sekarang itu udah berlapis lagi. Dari yang tadi seperti yang melaporkan, dimasukkan lagi ke namanya data sosial kependudukan, DTKS, ya. Sekarang yang nggak dapat tunjuk tangan, saya nggak dapat laporkan ke pemerintah daerah, dimasukin lagi, itu yang namanya BST tambahan. Itu ada 5,8 juta keluarga yang bisa masuk ke sana. Jadi kalau dikatakan sekarang masih ada yang belum dapat, saya hanya beranggapan mudah-mudahan ini benar. Yang bersangkutan bukan ber-KTP di wilayah administratif setempat. Tapi itu pun begitu sekarang lapor, mudah-mudahan besok bisa dapat. Jadi semua dijamin oleh Bang Arteria Dahlan bahwa mereka yang tidak Bukan mendapat saya, bansos dengan tinggal pemerintah, melapor saja negara, kan? dengan Melapor, pemerintahannya dapat Pak ya, Bang? Jokowi ya. Baik, Mudah-mudahan. Bang Aris, tanggapannya dulu, Bang. Sedikit Bahwa saja, pemerintah Bang, sudah singkat. menjamin verifikasi datanya lengkap sehingga mereka dipastikan akan dapat. Ya, rumusnya kan gampang sebetulnya. Itu kebijakan dan lain-lain. Cuman ada dua hal saya mau menyampaikan. Satu, soal kalau kita asumsi aja bahwa datanya betul lah, Bos. Jadi memang itu bukan KTP tempat lain yang tinggal di situ enggak, tapi memang betul. Lalu itu bagaimana? Yang kedua, ini soal kalau dalam hukum itu ada istilahnya memulihkan. Kalau misalnya ada satu pelanggaran atau ada satu peristiwa, ada satu kondisi misalnya seperti ini, lalu mereka lapornya seperti apa mekanisme. Tapi ini semua penjelasannya pasti ada. Cuman yang saya ingin garis bawahi adalah memang kita harus menyepakati bahwa ada problem yang memang nggak bakal bisa sempurna kalau dijalankan juga. Yang namanya komunikasi tadi itu. Sarananya, siapa aktor yang muncul, atau aktrisnya yang muncul siapa.
Lalu orang yang juga mau melaporkan itu kemudahannya apa, meskipun dia juga dibebani syarat-syarat. Nah, hal-hal seperti ini menjadi penting karena dia berlomba dengan kebijakan lain yang ingin menciptakan kontribusi. Misalnya kalau pakai pendekatan PPKM yang sebulan kemarin, ada 6 variabel yang mau dikejar. Vaksinasi, positivity rate, ada beberapa hal itu yang mau dikejar. Nah, bansos ini kan juga kompetitor juga secara positif. Bentuknya untuk sama-sama jalan dari itu. Safety net, jaring pengaman sosial. Jadi orang itu mau ikut vaksin, dia nggak mikir gerobak ketoprak gua aman nggak nih, bansosnya karena dikasih. Selain cukup, ya kan, dia terjamin bahwa datanya sudah ada, alarm-alarmnya kalau habis, kalau kekurangan itu ada. Kita tahu lah 600.000, 300.000 itu nggak cukup. Tetapi yang minimum saja, ini saya mau bantu negara nih, mau bantu pemerintah. Saya mau mengingatkan, yang minimum saja kalau distribusinya tercederai, itu makin menambah yang kalau disurvei kemarin, orang tingkat kepuasan dan kepercayaannya pada pemerintah menurun. Artinya maksudnya masyarakat akan patuh, akan tenang jika kemudian memang mereka dijamin sosialnya. Nah, dan karena untuk itu masalah data tadi yang dari Twitter tuh ya, yang dia bilang itu, saya mau positive thinking aja. Ini contoh aja, sampling. Saya mau positive thinking untuk bilang bahwa taruhlah mereka benar datanya, lokasinya benar, ada kesalahan distribusinya. Nah, memperbaikinya bagaimana? Ya kan? Apakah misalnya ada kebijakan yang bilang bahwa RW itu besok malam ini Jokowi umumin nih, Joko Widodo. Besok RW udah paham tuh. Baik. Jadi besok orang nggak ngedumel di sosmed, tapi dia datang ke rumahnya Pak RW, misalnya begitu. Iya, saya jawab ya. Jadi kalau ada masalah seperti itu, solusinya sudah ada yang namanya BST tambahan. Bantuan sosial dalam rangka darurat COVID ini yang tambahan. Itu jumlahnya juga cukup tinggi lah Bang ya. Banyak itu, 39,19 T. Jadi kalau dilihat itu untuk mengcover 5,9 juta. Baik. Yang Bang tambahan, Arteria, kita tahu yang tercecer ya. Saat ini pemerintah sedang memvalidasi data juga dan angkanya fantastis. Tapi Bang, kita punya tayangan yang cukup miris di lapangan ketika gotong royong itu sangat dibutuhkan di tengah masyarakat Bang Arteria. Ada yang kita libatkan langsung masyarakat Bang Arteria. Kita juga akan panggil Bang. Kita libatkan langsung. Masyarakat. Maria, kita invite langsung ya. Kita libatkan ada Mbak Gita langsung, Aprianti, kita panggil, ini salah satu pedagang yang kemarin juga sempat viral di media sosial. Kita panggil juga Mbak Teci, silahkan masuk Bang. Ini salah satu masyarakat yang kemudian berlomba-lomba menyumbang di lapangan untuk kemudian membantu mereka yang terdampak, yang membutuhkan selama PPKM darurat kemarin, Andro. Kita ingatkan kembali para pemangku kepentingan, pemerintah, pejabat, inilah tayangannya ketika masyarakat saling bergotong royong satu sama lain. Kita lihat. 5.000. 5.000. Berapa tuh 5.000? Iya. Jangan 5.000 tuh ya. Berapa? 100.000 aja ya. 100.000? Jangan 100.000, 200.000 aja. Ya, 200.000 ya teh. Oh 200.000. Berapa sih? Udah 300.000 aja ya. 400 lah ya, 100.000 ya. Udah. Yaudah. Nih 500.000 aja. Ya. Bener Pak. Iya. Terima kasih ya Bu. Ya. Pak. Ya udah, kasih ya. Makasih ya teh. Makasih ya teh. Nah, kalau kita lihat tayangan tadi cukup membuat viral di media sosial dan masyarakat kemudian menyoroti bagaimana rasa emosional ekspresi dari Mbak Gita Aprianti pada saat kemudian mendapatkan bantuan. Mbak Gita, sempat nyangka nggak sih Mbak viral kemarin? Nggak sempet deh, nggak nyangka banget gitu. Nah, yang menjadi sorotan masyarakat tentunya bagaimana emosi Mbak Gita pada saat mendapat bantuan, nampaknya nggak nyangka begitu. Nah, pertanyaan masyarakat kemudian juga banyak yang menanyakan, memang selama ini, selama PPKM darurat, apa sih Mbak yang dirasakan gitu? Jujur aja Mbak, cerita sama kita, Mbak Gita bisa berbagi juga. Mungkin, karena ini siapa tahu ditonton langsung oleh Presiden, Mbak Gita ya. Ada anggota DPR juga di sini. Berbagi susah, suka, dukanya jualan bagaimana, silakan Mbak Sudah Gita. dapatkah bantuan selama ini? Pernah dapet, tapi udah lama, udah setahun lah. Ya semenjak pandemi yang sekarang itu kan.
benar-benar ekonomi saya tuh benar-benar jatuh banget kan. Baik. Karena kalau kita lihat selama PPKM darurat ini informasinya kalau kita lihat di tayangan video yang sempat viral itu bahkan dalam satu hari sejak pagi hingga siang hari baru dapat 4 pembeli Andro. Harganya 5.000 artinya baru mendapatkan 20.000 dalam sehari. Bisa diceritakan Mbak, kesehariannya seperti apa sih dengan menjual es tebu itu? Ya biasanya kan kalau jualan waktu sebelum pandemi begini kan agak lumayan lah ya buat sehari-hari gitu kan. Cuman semenjak sekarang yang tadinya penghasilan sehari 80 terus atau lebih sekarang enggak pernah sampai 50, cuman jarang sampai 50 kan. Kebanyakan kurang dari 50. Baik. Sedangkan kemudian kebutuhan selama PPKM darurat meningkat? Meningkat. Mau untuk daftar sekolah anak kan. Oh, oke. Buat beli sepatu. Karena memasuki tahun ajaran baru lagi ya Mbak ya. Baik, Mbak Gita, ketika Mbak Gita jualan, tadi Mbak Gita mengatakan pernah yang mungkin terpuruk, putus asa ketika jualan tidak ada pembeli sama sekali, Mbak Gita ya. Bagaimana cara Mbak Gita agar tetap bertahan demi keluarga, demi anak tadi yang ingin sekolah? Mbak Gita bisa berbagi bersama kami. Ya, pertamanya sabar. Sabar kan, percuma lah saya mau berontak juga kan, nggak bakal ada hasilnya. Jadi saya cuman sabar, mungkin besok adalah gitu kan. Maksudnya teh, aduh. Tapi Mbak dengan pemasukan yang sangat minim itu memutar modalnya bisa Mbak Gita untuk tetap bertahan berjualan? Ya kalau misalnya untuk diputarkan kan sebenarnya nggak bisa ya kan. Ya karena emang minim sekali. Cuman bisa untuk makan sehari doang kan. Ya kadang saya kalau misalnya kekurangan suka pinjem gitu kan. Suami bekerja berprofesi sebagai apa Mbak? Sekarang nggak kerja, nggak jualan, udah hampir 1 bulan lah. Oh selama PPKM darurat? Iya, suami jualan di jualan asongan. Baik, Mbak Gita dari tampilan ini kondisi Anda sehari-hari ya, Mbak Gita ya. Cara uang 80.000 untuk 1 sampai 3 hari itu gimana baginya gimana Mbak untuk beli nasi, untuk bayar sekolah itu baginya gimana dari Mbak Gita? Ya sebenarnya nggak cukup sih Mbak, nggak cukup, cuman ya saya cukupin lah, walaupun saya nggak cukup untuk sampai 3 hari lah 80 kan. Mbak Gita pernah tidak kemudian bertanya kepada pemerintah setempat, RT, RW mengenai bantuan sosial yang pemerintah kan sudah memberikan harapan, banyak harapan, sudah ada dananya, bantuan sosial ada. Pernah bertanya mengenai hal itu Mbak? Pernah, cuman katanya kan gimana data dari sananya kan diajukan, tapi gimana data dari katanya dari atas, ya diajukan tapi belum pernah inilah, cuma sekali dapat pernah, cuma udah lama, udah ada setahun lah. Jadi Mbak Gita ini termasuk yang terdaftar sebagai penerima bansos, iya. Ber-KTP ber-KTP di mana Mbak? Enggak, saya enggak dapat. Iya, dia belum terdaftar. Cuman bantuan dari pertanian. Oh. Okay. Tapi ada yang menghubungi mungkin dari tingkat RT RW datang ke rumah mendata. Enggak ada. Saya pernah bilang kan, Pak, saya pengen kan kayak tetangga saya kan punya PHK lah, bantuan sedikit kan. Cuman jarang direspon. Biasa aja gitu kan, pihak kayak RT atau RW ya biasa aja gitu. Baik, jadi Mbak Gita dari tangan ini kan, ya Anda viral ketika seorang Abang Mat Peci ini datang. Waktu itu apa yang tiba-tiba membuat Anda kaget? Begitu emosional? Begitu emosional sampai bisa nangis Mbak Gita? Ya pertama ya
kagetnya itu bingung kan, senang juga. Senangnya itu bisa beli sepatu buat anak saya, sepatu, terus tas, sama daftar sekolah separuh dulu. Karena memang dalam sehari itu memang baru berapa Mbak pembelinya dalam hari itu? Pertama itu 3 kan, terus nggak lama 1 nambah jadi 4. Setelah 4 nggak lama Bapak Haji Mat Peci datang gitu kan, jadi nambah gitu. Mbak Gita, mohon maaf, anak Anda ada berapa? Ada 2. Ada 2? Iya. Biaya per bulan sekolahnya berapa kalau boleh tahu Mbak Gita? 50 katanya per bulan. Kan baru masuk juga kan, masuk tahun sekarang. Per bulan itu 50. Negeri? Untuk 2 anak itu ya? Enggak, 1. Masing-masing 50.000. Apanya? Biaya sekolahnya masing-masing 50.000, belum lagi kemudian biaya rumah tangga sehari-hari Ya. gitu ya Mbak ya. Kalau bisa dikira-kira ditakar dalam sehari tuh butuh berapa sih Mbak sebenarnya uang untuk mencukupi segala kebutuhan di keluarga Mbak Gita? Ya 100 mungkin cukup. 100.000 dalam satu hari itu. Iya. Sedangkan kita tahu pemerintah memberikan bantuan tunai kepada masyarakat 1 bulan 300.000. Per 2 bulan langsung dapat 600.000. Kita langsung ke Bang Mat Peci. Bang Mat Peci, video Anda menjadi viral. Bang Haris, Bang Arteria juga pasti sudah melihat dan kita ikut terenyuh juga Bang. Ketika Anda menawar tapi batas atas, ini langka loh orang. Kita biasanya dapetan korting itu kalau bisa 500 perak berkurang dari harga itu. Ini nawarnya semakin tinggi angkanya. Waktu itu kok kepikiran Bang? Iya, awalnya sih aku sama istri tuh lagi jalan kan pakai mobil, terus aku haus kan, pengen beli minum. Tanya mau ke yang biasa yang ada minimarket pinggir jalan kan. Tapi pas lewat aku ngelihat gerobak yang udah lusuh. Ada seorang perempuan duduk di bawah pohon. Ngelewat terus aku sama istri balik lagi yuk. Mobil muter lagi gitu, balik lagi kan. Muter lagi. Ya udah beli sini aja gitu kan, beli. Tapi pas ngelihat gerobaknya itu udah lusuh, terus dia tuh kayak diam gitu kan, kayak lagi ngarepin pembeli datang. Aku ngobrol sama istri, ini kayaknya kita mesti ngasih ini deh, memberi deh ya. Udah gitu, tapi aku sama istri pingin secara menghargai lah, tidak langsung ngasih gitu kan. Karena dia kan berjualan gitu kan. Akhirnya setelah berembuk gimana cara yang elegan, yang bagus, ya udah kita beli tapi tawarnya tinggi gitu kan. Nah, itu kan akhirnya istri aku sama aku datang, ketika dia bilang, aku tanya harganya berapa, 5.000, istri aku langsung nawar 100.000 aja kan. Terus kemudian istri aku sampai 200, 300, 400. Dia bingung gitu kan, bingung, kayak mau nangis. Udah aku stop, ya udah aku bayar langsung 500 saja. Udah gitu aku pergi, terus aku noleh ke belakang, dia lagi nangis sesenggukan gitu kan, terseduh-seduh gitu kan, kaget kan. Ya aku juga jadi gimana ya. Sedih banget sih Bang. Bang, itu kan sempat divideokan juga oleh Bang, kemudian disebarkan juga di TikTok begitu ya. Sebenarnya apa pesan yang ingin disampaikan, singkat saja? Ya, memang situasi ini semuanya tidak pingin gitu kan. Karena pemerintah juga punya tujuan baik, terus tapi masyarakat juga di satu sisi punya kebutuhan itu kan. Ketika ada aturan yang tidak dibatasi jualannya, tapi harus memberi makan anak istri. Ya pada akhirnya ya kitalah yang punya kemampuan untuk memberi atau berbagi, ya sudah, ya kalau bisanya itu aku bisa itu, ya aku lakukan itu gitu. Baik. Dengan hal sesimpel mungkin. Iya. Semoga dari video ini juga bisa mengetuk hati Anda pemirsa untuk ikut membantu di tengah PPKM darurat dan juga pandemi COVID-19. Kita kembali sesaat lagi, tetap di Catatan Demokrasi. Ya, kita memang membutuhkan orang-orang seperti ini di saat-saat yang cukup berat selama PPKM darurat ini, kemudian di mana masyarakat berlomba-lomba untuk menyumbang. Kita juga ingin hadirkan salah seorang yang kemudian kemarin di wilayah Bandung, Jawa Barat juga sempat memberikan bantuannya, menjual bubur secara gratis bagi mereka yang melakukan isolasi mandiri. Ada Bang Gufron Lana di sini. Selamat malam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Selamat malam.
Baik, Bang Gufron bisa cerita kepada kami, Bang Gufron, bagaimana awalnya sehingga terpikirkan untuk membagi-bagikan bubur Anda secara gratis kepada para pasien isoman? Saya lihat kondisi di lingkungan sekitar saya, kebetulan ada beberapa pasien isoman yang rumahnya di kontrakan itu yang berpetak-petak, Pak. Mereka juga tidak bekerja, dan saya terpikirkan, kebetulan saya ketua RT juga di sini, saya terpikirkan untuk membantu keperluan sarapannya mereka, Pak. Itu aja yang saya bisa berikan itu untuk sementara itu. Oke, untuk biaya kemudian membeli bahan-bahan untuk membuat bubur itu sendiri seluruhnya mandiri dari Mas Gufron atau bagaimana, Mas? Awalnya saya mandiri, Bu. Itu pun saya runding sama istri untuk bongkar tabungan saya yang kebetulan mungkin tadinya buat DP rumah ya, Bu ya. Tapi ya alhamdulillah istri saya setuju bisa terpenuhi, dan setelah itu alhamdulillah ada yang donasi juga. Sampai saat ini bisa berlanjut. Kang Gufron, ini cukup langka. Anda punya uang DP rumah sampai rela digelontorkan untuk membantu pasien isoman, Kang Gufron ya? Iya, Pak. Kenapa sampai ke arah sana? Uang tabungan yang sudah dikumpulkan mungkin bertahun-tahun? Yang membuat Mas Gufron tergerak? Gini juga, Pak. Saya sering dengar ceramah ya di masjid. Kebetulan rumah saya dekat masjid gitu. Karena sekarang kondisinya sedang PPKM dan kondisi jualan juga tidak menentu, Pak. Saya sering dengar ceramah Ustadz kalau bersedekah itu insya Allah kan rezekinya dikali lipat kan, Pak. Daripada saya seperti ini dengan penghasilan tidak menentu, ya alhamdulillah saya dengan bersedekah mungkin Allah bisa membantu saya, Pak. Luar biasa. Ada donatur, Kang Gufron, selama membagi-bagikan bubur ini? Alhamdulillah untuk sekarang ini ada ya sedikit-sedikit dari pihak swasta, dan Bapak Gubernur Ridwan Kamil juga kemarin kirim beras 150 kg. Kang Gufron, sebenarnya dalam satu hari berapa sih biaya yang dibutuhkan kemudian untuk membuat bubur secara gratis dibagikan kepada pasien isoman ini? Untuk pasien isoman ini sekitar 2 juta sampai 3 juta, Pak, saya habis sehari itu karena permintaan saya membludak, Bu. Luar biasa. Kalau biasa saya jualan modal saya cuman 300.000 atau gitu. Kalau untuk ini saya hampir ya sekitar 2 juta lebih. Dalam satu hari itu berapa porsi, Kang Gufron? Yang pertama itu 300 porsi sampai 500, dan yang paling tinggi itu 700 porsi. Penyalurannya gimana, Kang? Kan mereka lagi positif COVID-19 nih. Ya, alhamdulillah, Pak, dengan keyakinan dan mungkin bantuan rekan-rekan dari ojol di sekitar sini, mereka mau bantu. Jadi dengan biaya seikhlasnya juga mereka alhamdulillah mau bantu, jadi untuk mengirimkan dari tim saya juga gitu. Pendataan penerimanya itu bagaimana, Kang? Ini masuk ke WA saya, Bu, dengan menulis alamat lengkap, nomor telepon yang bisa dihubungi, sama jumlah isomannya berapa orang, terus hasil PCR atau swab dipoto, Bu. Itu pun itu hanya formalitas saya aja. Saya nggak pernah buka itu karena HP saya juga hang kalau buka-buka itu. Baik. Buka foto. Terlalu banyak yang itu masuk. Itu hasil swab atau isoman ya. Kang Gufron, di satu sisi kan Anda pedagang yang memang mencari keuntungan, tapi niatnya sungguh mulia sekali. Lalu bagaimana Anda menghidupi keluarga Anda, Kang Gufron, di tengah pandemi ini? Ya, alhamdulillah sih, Pak. Kalau saya bersyukur aja, Pak. Biarpun di masa pandemi ini serba kesulitan atau apa, tapi alhamdulillah rezeki itu datangnya dari mana aja, Pak. Alhamdulillah saya bisa bertahan sampai hari ini, juga masih bisa bertahan, istri saya juga masih bisa bertahan. Dan saya yang terpenting itu saya sehat, Bu. Keluarga saya sehat, alhamdulillah. Keluarga semua sehat. Anak berapa, Kang Gufron? Anak saya 2, Bu. Usia? Usia 11 sama 5 tahun. Baik, ini membagi kebutuhannya bagaimana nih, Kang Gufron?
Kita berharap Kang Gufron juga diberikan kesehatan terus ya. Amin, amin, amin. Bagaimana ini Kang Gufron? Membagi antara biaya kehidupan sehari-hari dan juga menolong orang lain. Ya, itu saya atur sebisa mungkin sih, Bu. Saya sisihkan mungkin sebagian dari penghasilan saya sehari-hari, saya sisihkan buat membantulah yang ya sedikit, biarpun sedikit mungkin yang saya keluarkan sedikit bisa membahagiakan mereka yang lagi isoman, seperti itu. Oke, jadi sejauh ini masih terus berjalan? Sebetulnya kemarin saya broadcast itu sampai tanggal 20, tapi saya dengar barusan dari Bapak Presiden kalau PPKM diperpanjang sampai tanggal 25 ya Bu? Betul. Ya, ini ya mungkin programnya saya bisa lanjut sampai PPKM tanggal 25. Mudah-mudahan ada yang bisa membantu. Amin. Saya juga gitu. Amin, amin. Tentunya ini suatu hal yang baik, kita harapkan juga kemudian masyarakat juga saling membantu, Mas Gufron dan juga keluarga juga diberikan kesehatan. Terima kasih banyak. Kang Gufron, salam juga untuk keluarga di rumah, sehat selalu. Meskipun di tengah keterbatasan, tapi ini contoh yang bisa menginspirasi kita semua, dan kita harus bahu-membahu meringankan beban orang lain. Sesaat lagi Catatan Demokrasi akan segera kembali. Tetaplah bersama kami pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua alasan sebagian Bani Israel menolak pengangkatan Tolut menjadi pemimpin. Yang pertama, dia bukan anak kolong, bukan turunan orang besar. Dan yang kedua, walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia tidak punya cukup dana. Tetapi pada akhirnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan bahwa Tolut tetap jadi pemimpin. Bersidanglah ia dengan kabinetnya. Dalam pesannya itu, innallaha mubtaliikum binahar. Kamu semua akan berperang melawan musuh yang sangat kuat, yang sangat tangguh, dalam kondisi sangat panas, krisis ekonomi. Aku pesankan, jangan minum air sungai kecuali hanya secedukan tanganmu. Mereka berangkat. Di perjalanan, sekelompok yang memang dari awalnya ini, kabinet Tolut yang memang dari awalnya kurang patuh, dia mengambil kebijakan sendiri, mengambil air sungai sepuas-puasnya, sehingga bansos itu tidak mengalir ke bawah, tidak sampai ke bawah. Banyak orang kehausan, mereka cegat di jalan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan. Ada kelompok wong cilik yang siap tampil ke depan, menyumbangkan segala kemampuannya, memberikan apa yang dia punya untuk kemenangan perjuangan itu. Tampil seorang pemuda bernama Daud. Senjatanya tidak hebat, hanya satu ketapel saja. Tetapi tahukah kita, pada saat semua orang takut berhadapan dengan Jalut, pandemi yang sangat kuat itu, pandemi yang kokoh itu, yang tidak pernah bisa dikalahkan itu, Daud tampil ke depan dan mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah wallahu ma'as sabirin. Tidak sedikit kelompok yang minoritas yang kecil sekali bisa mengalahkannya besar dengan izin Tuhan, dengan izin Allah. Syaratnya dia adalah orang-orang yang sabar. Dan pada akhirnya hanya bermodalkan ketapel, harta yang sedikit, yang diyakini ada pertolongan Allah di sana, dihantamkan pada musuhnya, dan sang pandemi Jalut pun jatuh mati. Hamba yang dimuliakan, sebenarnya persoalan dimanapun berawal dari ini dia. Ketika sebuah bangsa Bani Israel terpecah menjadi 12 suku, 12 partai politik yang turun di pemilihan pemimpin, ada kelompok yang selalu saja menista kelompok lain, yang tidak puas dengan hasil kemarin. Maka hari ini, ambillah pelajaran. Yang selesai sudah selesai, yang berlalu sudah berlalu. Kita bersatu menghadapi musuh yang tidak bisa dilawan. Jepang datang, kita bisa berhadapan dengan babu runcing. Belanda datang, kita berhadapan dengan babu runcing. Kita bisa kejar mereka, bisa bunuh mereka. Tapi musuh kita hari ini, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Setan melihat kamu, kamu tidak melihat dia. Ya, virus corona
COVID-19. Dia sangat tahu kita, tahu kelemahan kita, dan kita tidak pernah melihat dia di mana dan kapan ia berada, dan dia mengintai kelengahan kita. Caranya bagaimana? Supaya Adam tidak jatuh dari surga, sebaiknya jangan membiarkan setan itu masuk ke dalam surga. Caranya, tutup mulutmu dengan masker, jaga jarak, dan selamatkan dirimu, ikuti dengan peraturan yang ada, dan kita bersama-sama berperang. Jangan ada di antara petugas negeri ini yang mencoba mengambil air sungai di tengah jalan. Jangan ada yang mencegat supaya kesejahteraan diraih oleh semua masyarakat. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan selamat berjuang para petugas. Saya tidak lupa pada kesempatan yang baik ini juga ingin mohon doa dari semuanya yang menyaksikan acara ini. Salah seorang ulama wanita Indonesia yang kita miliki, Profesor Dr. Huzaimah Yangko, Rektor Institut Al-Quran, saat ini juga sedang berperang melawan sakitnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih hamba Allah yang dimuliakan, dan kepada wakil rakyat, ingat, Anda ditugaskan adalah untuk membawa muatan misi dari rakyat. Soal pandemi sekarang diperpanjang, tidak usah khawatir. Musa pernah janji untuk dialog dengan Tuhan selama 30 hari. Fa'atmamnaha bi'ashrin fa'atamma miqat rabbih 40 lailah. Tetapi karena 30 hari belum selesai, kemudian PPKM itu oleh Allah diperpanjang 40 lailah menjadi 40 hari. Biasa saja, dan kita akan bersikap apapun yang kita ambil bersama, kita sikapi bersama, dan kita akan insya Allah memenangkan peperangan ini. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai Haji Syarif Rahmat yang sudah memberikan pencerahan di penghujung catatan demokrasi malam hari ini. Kiai Haji bisa bergabung bersama kami. Kiai Syarif Rahmat bisa bergabung bersama kami. Semoga momentum Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah ini menjadikan kita semua makin peduli, makin saling bahu-membahu menolong orang yang memang saat ini sedang menjadi korban PHK. Dirumahkan mereka yang memang tidak ada penghasilan sama sekali. Iya, kita tahu pemerintah kita mengambil kebijakan yang begitu sulit. Semoga tayangan tadi dapat menginspirasi Anda untuk saling bahu-membahu menolong sesama. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa lagi di catatan demokrasi minggu depan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Merkuri. Terima kasih Bang Haris, Bang Arteria, Ibu Gita, Mat Peci, sebelumnya ada Bang Gufron dan juga Pak Kiai. Selamat malam, sampai jumpa.